Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik di sini teman-teman. Kabar baik juga mudah-mudahan ada pada teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas suatu bilangan. Jadi awal mulanya kita tidak mempunyai apa-apa atau bilangan apapun. Kemudian kita akan memunculkan angka 1 di sini. Angka 1 ini tentunya kalau kita jumlah dengan angka sebelumnya, karena angka sebelumnya tidak ada, berarti nilainya akan tetap 1. Berikutnya, bilangan yang terakhir ini kita jumlahkan dengan bilangan sebelumnya, maka di sini berarti 1 ditambah 1 yang berarti akan bernilai 2. Pola ini kita gunakan lagi. Jadi angka yang terakhir ini, angka 2 ini kita jumlah dengan angka 1 lagi atau angka sebelumnya, berarti di situ nilainya 3, dan 3 ini kita jumlah dengan angka sebelumnya yaitu 2, berarti 3 tambah 2 tentunya adalah 5. Nah, pola ini kita gunakan lagi. 5 ditambah 3 tentunya adalah 8. Dan ini begitu seterusnya. Sehingga kalau saya tuliskan angka berikutnya adalah 8 tambah 5 tentunya 13. 13 tambah 8 tentunya adalah 21. Dan kalau saya lanjutkan maka akan terbentuk pola seperti ini. Nah, jadi angka yang saya susun ini merupakan penjumlahan dari angka sebelumnya. Ini kalau teman-teman lihat, tadi dari 21 tambah 13 tentunya ini. Begitu juga ini seterusnya. Sehingga di sini akan tiada akhir ya, akan terus seperti ini. Dari bilangan ini teman-teman, kalau saya tuliskan, dari pola bilangan yang sudah terbentuk ini tadi, sebenarnya manakah yang dapat dibagi 2? Nah, ini kita lihat ya. Tentunya yang bisa dibagi 2 adalah ini teman-teman, 2. Terus berikutnya adalah 8. Berikutnya adalah 34. Berikutnya adalah 144, 610, dan seterusnya. Nah, ini kalau kita lihat, sebenarnya pola ini yang bilangan atau angka yang bisa dibagi dengan 2 itu sebenarnya urutan ketiga. Betul? Nah, ini kan urutan ketiga semuanya ya. Maksudnya kalau yang ini, yang 2 ini kan jelas nih, 1, 2, 3. Nah, ini kita mulai lagi 1, 2, 3. Ini kita mulai lagi 1, 2, 3. Begitu seterusnya. Ternyata di sini setiap bilangan, nah di sini ternyata setiap angka ketiga atau urutan ketiga ini adalah bisa dibagi 2 angka-angkanya itu. Nah, kita lihat untuk pola yang berikutnya. Jadi ada deret angka yang tadi, yang sudah saya susun tadi, saya tuliskan kembali. Nah, di sini, manakah yang dapat dibagi 3? Mari kita lihat teman-teman. Di sini tentunya dari angka ini, yang bisa dibagi 3 adalah angka 3 sendiri ya. Jadi ada 3, berikutnya adalah 21, berikutnya adalah yang ini 144, terus berikutnya adalah 987, begitu seterusnya. Nah, ini kalau kita perhatikan sebenarnya ini masuk urutan keberapa? Ini kan 1, 2, 3, keempat ini ya. Dan ini kita mulai lagi 1, 2, 3, 4. Ini 1, 2, 3, 4. Ternyata dari pola ini tadi setiap angka di sini tentunya urutan keempat itu pasti habis dibagi 3. Begitu seterusnya. Nah, ada fakta unik lagi. Manakah yang dapat dibagi dengan 5? Nah, ini kita cermati kembali. Untuk membuktikan daripada keunikan angka ini, tentunya yang bisa dibagi 5 adalah angka 5. Dan kalau kita loncat lagi, tentunya di sini ada angka 55, berikutnya adalah angka 610, begitu seterusnya. Dan ini kalau kita hitung sebenarnya bilangan ini atau angka ini di posisi ke 1, 2, 3, 4, 5. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Begitu seterusnya, sehingga dari pola bilangan ini, setiap angka yang kelima itu pasti habis dibagi dengan angka 5. Manakah yang dapat dibagi 8? Nah, di sini dari urutan ini kita lihat bahwasanya di sini ada angka 8 itu sendiri karena pasti habis dibagi 8. 144 pasti habis dibagi 8. Ternyata teman-teman, dari pola ini kalau kita lihat, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sehingga pola bilangan ini setiap angka ke-6 itu pasti habis dibagi 8. Ini yang perlu kita perhatikan, dan ini luar biasa tentunya karena ini akan berpola begitu seterusnya. Teman-teman bisa mengkreasikannya sendiri. Nah teman-teman, bagaimana dari angka yang ini tadi kalau kita perlakukan hal yang lainnya?
Misalan seperti apa? Angka-angka ini tadi kita kuadratkan semuanya. Jadi misalan seperti ini, karena kita mulai dari angka 1, berarti 1 kuadrat tentunya adalah 1. Dan berikutnya ini ada angka 1 lagi. Kalau saya kuadratkan juga 1. Berikutnya di sini ada angka 2, berarti 2 kuadrat sama dengan 4. Nah, pola ini akan saya susun seterusnya seperti ini. Anggaplah yang saya susun cuma sampai 13. Nah, teman-teman bisa berkreasi sendiri. Namun ini adalah hasil kuadrat daripada bilangan itu. Teman-teman, apanya yang menarik lagi? Nah, di sini hasil pengkuadratan dari bilangan ini sebenarnya kalau kita lakukan penjumlahan, maksudnya adalah seperti ini. Jadi ini 1 ini kita tambah dengan 1. Bilangan ini kita jumlahkan dengan bilangan setelahnya atau selanjutnya. Maka di sini hasilnya adalah tentunya 2. Nah, 1 yang ini kita jumlahkan dengan 4, tentunya akan menghasilkan angka 5 ya teman-teman. Terus 4 tambah 9 tentunya adalah 13. 9 kita tambah dengan 25 tentunya adalah 34. 25 ini kita tambah dengan 64 tentunya akan menghasilkan 89. Dan 64 ini kita tambahkan lagi 169 maka akan menghasilkan 233. Begitu seterusnya teman-teman. Ini kalau sepintas kita lihat di sini ya ada angka 2, 5, 13, 4, 34, 89, 233. Ini tak lain dan tak bukan adalah angka-angka ini muncul kembali ya. Angka-angka ini sebenarnya adalah angka-angka yang kita munculkan di awal tadi, yaitu ada 2, 5, 13, 34, 89 dan 233. Begitu seterusnya. Jadi setiap kita perlakukan ini maka angka itu akan muncul dengan sendirinya. Nah teman-teman, misalkan dari angka yang sudah kita kuadratkan ini, kita susun lagi suatu perlakuan atau suatu operasi hitung. Jadi ini kita jumlahkan 3 bilangan ini ya teman-teman ya, 3 angka ini. Maka dia akan menghasilkan angka tentunya 6. Bagaimana kalau ini kita perpanjang lagi? Maksudnya adalah dari 1 ini kita jumlahkan lagi sampai 9. Yang berarti 1 tambah 1 tambah 4 tambah 9. Tentunya di sini akan menghasilkan angka 15. Kita perpanjang lagi teman-teman. Jadi dari 1 ini sampai ke 25. Jadi ini 1 tambah 1 tambah 4 tambah 9 tambah 25 tentunya akan menghasilkan 40. Dari 1 ini sampai dengan 64 seperti ini, maka akan menghasilkan angka 104. Dan bagaimana selanjutnya jika ini kita perpanjang lagi dari 1 sampai akhir di sini ya, yang 169 ini, maka akan menghasilkan angka 273. Sepintas kalau kita perhatikan dari angka-angka ini kelihatan biasa-biasa saja dan tidak ada menariknya sama sekali. Namun kalau kita perhatikan lebih dalam atau kita analisis lebih dalam, sebenarnya angka-angka ini kalau boleh saya tuliskan di bagian bawah ini. Jadi berurutan tadi 6, 15, 40, 104, dan 273. Maka ini sebenarnya 6 itu adalah 2 kali 3, dan 15 ini adalah 3. Ini kita kali dengan 5, dan 40 ini sebenarnya adalah 5. Ini kita kali dengan 8, dan berikutnya 104 ini sebenarnya adalah 8. Ini kita kalikan dengan 13, dan sebenarnya 273 ini adalah 13. Ini kita kalikan dengan 21. Kalau teman-teman perhatikan dari angka yang dimaksud ini sebenarnya adalah kemunculan dari angka-angka yang telah kita bahas di awal tadi, atau ini dari pola bilangan yang sudah kita susun tadi. Artinya teman-teman, hal ini, pola demikian itu luar biasanya Allah menciptakan angka ini, sehingga ini merupakan tanda-tanda kebesarannya. Melalui angka kita bisa belajar. Teman-teman sekalian, perlu saya sampaikan bahwasanya bilangan yang saya maksud atau pola bilangan yang saya maksud tadi sebenarnya adalah bilangan Fibonacci. Baik, demikian tutorial yang sedikit ini. Banyak salah dalam murni karena keterbatasan saya, sehingga mohon dimaafkan, dan akhirnya sampai bertemu di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.